satu itu adalah suatu gelombang bidang yang seragam merambat dalam medium 1 atau Z lebih kecil dari 0 dan terjadi pada medium 2 atau Z lebih besar daripada 0 dengan nilai permitivitas pada medium 1 atau epsilon R1 sama dengan 8 dan nilai permeabilitas pada medium 1 atau mu R1 adalah 2 dan nilai konduktivitas pada medium 1 atau sigma 1 sama dengan 0. Lalu untuk permitivitas pada medium 2 atau epsilon R2 sama dengan 2 dan nilai permeabilitas pada medium 2 atau mu R2 sama dengan 2 dan nilai konduktivitas pada medium 2 atau sigma 2 sama dengan 2. Dengan medan listrik gelombang datang atau E sama dengan 250 M-J beta 1 ZAX, frekuensi gelombang datang sama dengan 2,5 GHz dan koordinat asal sama Z sama dengan 0. Lalu untuk pertanyaan ini yang pertama, adalah koefisien refleksi pada medium 1 dan untuk yang D adalah amplitudo medan listrik yang dipantulkan atau FM1 min. Lalu untuk pertanyaan yang C adalah amplitudo medan listrik yang ditransmisikan atau EM2+. Dan untuk pertanyaan yang D adalah amplitudo medan magnet yang ditransmisikan atau HM2+. Oke, mungkin di sini sebelumnya saya ucapkan dulu selamat datang kepada Pak Adia selaku Ketua dari Satkom Radar dan juga Pak Hasan selaku pembina dari Laboratorium Dasar Transmisi. Nah, mungkin sebelum kita lanjutkan untuk sesi pembahasannya, ada sambutan terlebih dahulu dari Adia selaku Ketua dari Satkom Radar. Kepada Pak Adia, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Maaf. Untuk pembahasan soal poin A. Untuk poin A, kita diminta untuk mencari nilai koefisien refleksi di medium yang pertama. Untuk rumus koefisien refleksi itu, rumusnya R sama dengan eta 2 dikurang eta 1 dibagi eta 2 ditambah eta 1. Nah, dari rumus itu kan kita harus tahu dulu tuh nilai eta atau impedansi dari masing-masing medium. Nah, untuk rumus impedansi yang kita pakai itu rumus impedansi dengan konduktivitasnya sama dengan 0 karena di medium 1 itu nilai konduktivitasnya sama dengan 0. Untuk eta 1 rumusnya akar mu 0 dikali mu R1 dibagi epsilon 0 dikali epsilon R1. Terus untuk mu 0 per epsilon 0 dipisah dengan mu R1 dibagi epsilon R1, jadinya akar mu 0 per epsilon 0 itu nilainya 120 pi atau 377. Di sini kita pakainya nilai yang 120 pi. Untuk mu R1 itu tinggal kita masukin aja karena di karakteristik medium yang pertama itu nilainya 2, kita masukin 2. Untuk epsilon R1 nilainya 8, kita masukin 8. Untuk akar 2 per 8 kita sederhanakan menjadi akar 1/4. Akar 1/4 itu nilainya setengah. Jadi untuk nilainya itu 120 pi dibagi 2. Untuk eta 1 nilainya 60 pi ohm. Lanjut mencari nilai eta yang kedua. Rumusnya mirip, cuma kita pakai karakteristik yang di medium yang kedua. Perbedaannya itu ada di mu R2 sama epsilon R2. Lalu sama kayak tadi dipisahin antara mu 0 per epsilon 0 sama mu R per epsilon R-nya. Untuk mu 0 per epsilon, akar mu 0 per epsilon 0 itu nilainya 120 pi. Lalu untuk mu R2 nilainya 2, epsilon R2 nilainya 2. Akar 2 per 2 itu akar 1, akar 1 itu 1. Jadi bisa dihiraukan aja karena semua yang dikalikan 1 itu nilai itu sendiri. Nilai eta 2 sama dengan 120 pi ohm. Karena udah dapet nilai eta 2 dan eta 1-nya, kita masukin ke rumus koefisien refleksi yang tadi. Untuk rumusnya itu R sama dengan eta 2 dikurang eta 1, 120 pi dikurang 60 pi, dibagi eta 2 ditambah eta 1, 120 pi ditambah 60 pi. Lalu dikurangin dan dijumlahin masing-masing penyebut dan pembilangnya. 60 pi dibagi 180 pi disederhanain, pi-nya dicoret, lalu 60 per 180 disederhanakan menjadi 1/3.
1 dibagi 3 nilainya 0,333. Untuk poin A mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu. Kalau udah aman, aku bakalan lanjutin ke poin pembahasan yang B ke teman aku, Nurfadila. Oke, selanjutnya di sini aku bakal menjelaskan poin B. Di sini kita ditanyain besar amplitude gelombang yang dipantulkan. Nah, seperti yang kita ketahui untuk rumusnya itu dapat koefisien pan sama dengan besar amplitude gelombang ya benar. Sekarang udah agak mendingan belum? Ya. Oke, aku lanjutin ya teman-teman. Nah, persamaannya kita pakai itu rumus koefisien pantul sama dengan amplitude gelombang medan listrik yang dipantulkan dibagi sama amplitude gelombang medan listrik yang datang. Nah, untuk koefisien pantulnya sendiri, kita udah peroleh nih teman-teman dari poin yang A sebelumnya yang dikerjakan oleh Bang Noel, yaitu sepertiga. Sehingga kita bisa kalikan silang aja untuk mencari amplitude gelombang medan listrik yang dipantulkan, yaitu amplitude gelombang medan listrik yang datang dibagi dengan 3. Nah, di soal amplitude gelombang listrik yang datang sebesar 250 volt per meter. Sehingga 250 volt per meter dibagi 3 hasilnya 83,33 volt per meter. Nah, untuk yang poin B apa? Ada pertanyaan teman-teman? Oke, mungkin selanjutnya untuk poin C akan dilanjut oleh teman saya. Hey, halo. Nah, selanjutnya itu poin C. Nah, itu Ya, di sini aku pengen jawab untuk pertanyaan di chat. Tadi mau nanya yang A itu pakai rumus dielektrik sempurna. Iya, benar buat impedansinya pakai yang rumus konduktivitasnya sama dengan 0 atau dielektrik sempurna mediumnya. Boleh di-scroll ke rumus penting. Nah, di situ kan impedansi intrinsik rumusnya ada 3 tuh sesuai materialnya atau mediumnya. Itu ada ruang hampa udara, terus ada yang B itu saat konduktivitasnya sama dengan 0 atau material dielektrik sempurna, sama yang C itu saat konduktivitasnya tidak sama dengan 0 atau materialnya konduktor baik. Tadi karena di medium 1 itu konduktivitasnya sama dengan 0, jadi kita pakai rumus yang material dielektrik sempurna, rumusnya eta sama dengan akar mu 0 dikali mu R dibagi epsilon 0 dikali epsilon R. Tadi kan di mu 0 per epsilon 0 itu kita pakainya 120 pi. Nah, itu sama aja kayak 377. Mungkin udah terjawab belum? Sudah, Pak. Oke. Masih buat pertanyaannya. Oke, saya lanjutkan untuk poin C itu yang ditanya adalah amplitudo medan listrik yang ditransmisikan. Nah, karena yang ditanya itu amplitudo medan listrik yang ditransmisikan, maka kita itu butuh yang namanya koefisien transmisi.
Nah, cara untuk mencari koefisien transmisi itu adalah 1 ditambah dengan koefisien pantul. Nah, koefisien pantul itu tadi sudah dicari kan, hasilnya itu 1/3. Sehingga koefisien transmisinya itu adalah 1 ditambah 1/3 sama dengan 4/3. Ketika sudah diketahui koefisien transmisi, nah selanjutnya rumus koefisien transmisi itu sama dengan energi listrik di medium 2 dibagi dengan energi listrik di medium 1. Nah, energi listrik di medium 2 itu sama dengan itu amplitudo yang ditransmisikan, sedangkan energi listrik di medium 1 itu adalah amplitudo medan listrik yang datang. Nah, tinggal dimasukkan tuh yang koefisien transmisi kan 4/3. Yang ditanya itu amplitudo medan listrik yang ditransmisikan dan amplitudo medan listrik yang datang itu 250. Sehingga 250 itu naik ke atas menjadi 4/3 dikali 250 sama dengan amplitudo medan listrik yang ditransmisikan. Hasilnya dari amplitudo medan listrik yang ditransmisikan itu adalah 333,33 volt meter. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, karena sudah ada yang mau ditanyakan, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Kanwil. Oke, mungkin di sini aku bakal lanjut ngejelasin untuk pertanyaan yang D, yaitu amplitudo medan magnet yang ditransmisikan atau HM2+. Nah, untuk cari amplitudo medan magnet yang ditransmisikan ini, kita bisa menggunakan rumus EM2+ dibagi dengan eta 2 atau amplitudo dari energi listrik yang ditransmisikan dibagi dengan impedansi intrinsik di medium 2. Nah, tadi kan untuk nilai amplitudo energi listrik yang ditransmisikan kita udah dapatkan dari soal sebelumnya, yaitu 333,333. Lalu untuk eta 2 atau impedansi intrinsik di medium 2 juga udah diketahui dari untuk soal yang A tadi, yaitu 120 pi. Jadi langsung aja kita bagi 333,333 dibagi dengan 120 pi, didapat hasil 0,884 ampere per meter. Untuk pertanyaan yang D ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari teman-teman? Oke, mungkin belum ada yang ditanyakan ya dari teman-teman. Jadi untuk selanjutnya langsung aja ke rekan saya yang akan menjelaskan lagi. Oke, aku lanjutin untuk soal nomor 2. Sebuah gelombang bidang datar merambat pada medium dielektrik pada arah Z. Bentuk persamaan medan listriknya yaitu EZT sama dengan 377 cos dikali omega T min 4pi per 3Z plus 4 plus pi per 6 X. Diketahui rapat daya terukur rata-ratanya adalah 377 watt per meter kuadrat. Untuk soal yang A, hitunglah impedansi intrinsik dan permitivitas relatif jika mu sama dengan mu 0. Kemudian yang B, hitunglah frekuensi gelombang. C, tulis persamaan medan magnet pada domain waktu. Untuk langkah pertamanya, kita tulis dulu yang sudah diketahui pada soal. Diketahui di soal tadi untuk rapat daya terukur rata-ratanya atau P average-nya itu 377 watt per meter kuadrat. Kemudian untuk persamaan medan listriknya, ZT ini arah rambat sama dengan 377 cos, 377 ini amplitudo atau EM, dikali omega T min 4pi per 3Z, pi 3 ini konstanta fasa atau beta, plus pi per 6 ini fasa atau theta, kemudian untuk X ini arah getar pi per M. Kemudian untuk soal yang A, hitunglah impedansi intrinsik dan permitivitas relatif jika mu sama dengan mu 0. Nah, karena tadi pertama kita mencari untuk impedansi intrinsik atau etanya. Karena tadi di soal sudah diketahui untuk nilai rapat daya terukur rata-ratanya, jadi kita pakai rumus PAV sama dengan EM plus kuadrat per 2 eta. Kemudian kita cari etanya, eta sama dengan M plus kuadrat per 2 PAV. Karena tadi sudah diketahui untuk nilai M plus dan PAV-nya, jadi kita masukkan 377 kuadrat per 2 dikali 377.
Nah, di sini 377-nya bisa kita corot. Jadi 377 per 2. Kemudian didapatkan untuk nilai eta atau impedansi intrinsiknya 188,5 ohm. Kemudian untuk yang selanjutnya, permitivitas relatif atau epsilon R. Nah, karena tadi kita sudah mengetahui nilai untuk eta atau impedansi intrinsiknya, jadi kita pakai rumus yang eta. Nah, untuk rumus eta itu, eta sama dengan akar mu 0 dikali mu R, epsilon 0 dikali epsilon R. Nah, di sini kita pecah untuk akar mu 0 per epsilon 0 dikali akar mu R per epsilon R. Untuk akar mu 0 per epsilon 0 ini nilainya 377. Jadi untuk rumusnya eta sama dengan 377 dikali mu R per epsilon R. Nah, karena tadi sudah diketahui untuk nilai eta-nya, jadi kita masukkan 188,5 sama dengan 377 dikali akar 1 per epsilon R. Di sini untuk nilai untuk nilai mu R sama dengan 1 itu karena pada medium dielektrik sempurna. Kemudian untuk 377-nya kita pindahkan ruasnya. Jadi 188,5 per 377 sama dengan akar 1 per epsilon R. Kemudian didapatkan hasilnya setengah sama dengan akar 1 per epsilon R. Karena di sini masih akar, jadi kita kuadratkan. Jadi setengah kuadrat sama dengan 1 per epsilon R. Kemudian didapatkan hasilnya 1 per 4 sama dengan 1 per epsilon R. Epsilon R-nya atau permitivitas relatifnya sama dengan 4. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanya terlebih dahulu? Karena tidak ada yang mau ditanyakan, bisa dilanjut sama teman saya, siapa? Oke, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2 yang B. Untuk soal yang B, kita diminta untuk menghitung frekuensi gelombang atau F. Untuk menghitung frekuensi gelombang, kita dapat menggunakan rumus dari konstanta fasa atau beta. Karena di soal tadi kita sudah diketahui bahwa medium yang dilewati gelombang adalah medium dielektrik sempurna, maka untuk mencari konstanta fasa digunakan rumus untuk medium dielektrik sempurna, yaitu konstanta fasa atau beta sama dengan W per C dikali akar dari permeabilitas relatif atau mu R dikali permitivitas relatif atau epsilon R. Untuk rumus dari omega sendiri yaitu 2πf. Maka bisa kita substitusi serta kita ubah posisinya. Jadi 2πf sama dengan beta dikali C per akar permeabilitas relatif atau mu R dikali permitivitas relatif atau epsilon R. Lalu kita ubah ruas lagi menjadi F atau frekuensi sama dengan konstanta fasa atau beta dikali C per 2pi dikali akar dari permeabilitas relatif atau mu R dikali permitivitas relatif atau epsilon R. Di soal kita sudah diketahui bahwa nilai beta atau konstanta fasa itu sebesar 4pi per 3. Sedangkan C merupakan kecepatan cahaya yang sebesar 3 dikali 10 pangkat 8 per 2pi dikali permeabilitas relatifnya, karena dia berada di medium dielektrik sempurna, maka besar dari permeabilitas relatif atau mu R sebesar 1, lalu dikali epsilon R atau permeativitas relatif yang sudah kita ketahui di soal A tadi, yaitu sebesar 4. Lalu kita hitung saja dari angka-angka yang sudah kita substitusikan tadi, maka hasilnya menjadi 10/8 Hz atau bisa kita ubah menjadi 100 MHz. Sehingga nilai frekuensi gelombangnya yaitu sebesar 100 MHz. Dari teman-teman untuk soal 2 yang bagian B, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau misal aman, maka akan dilanjutkan oleh teman saya.
Bagian C kita diminta untuk tulis persamaan medan magnet pada domain waktu. Nah, di sini rumus dari persamaan medan magnet yaitu medan magnet dengan arah rambat Z pada domain waktu T sama dengan amplitudo yang ditransmisikan per impedansi intrinsik atau eta cos omega T dikurang konstanta fasa atau beta Z dikurang fasa atau theta dengan arah getar AY. Nah, di sini kita tinggal masukin nih nilai-nilai dari rumus-rumusnya. Nah, di soal kan udah diketahui nih nilai amplitudonya itu ada 377 dan nilai etanya tadi kita sudah dapat di poin A 188,5. Nah, langsung kita masukkan rumus menjadi 377 per 188,5 cos. Nah, untuk nilai omega T-nya, rumus omega itu kan 2V dikali F. Nah, untuk nilai F-nya sendiri tadi kita sudah dapat di poin B, nilai frekuensinya ada 10 pangkal 8. Langsung kita masukin saja untuk nilai omega T-nya itu ada 2V dikali 10 pangkal 8 T. Dan untuk nilai konstanta fasa atau beta dan nilai fasa atau tetanya kan sudah diketahui nih di soal. Kalau nilainya itu ada min 4V per 3Z ditambah V per 6. Nah, jadi kita langsung masukin aja nih. Jadi buat persamaan omega, beta, dan tetanya kita dapat 2V kali 10 pangkal 8T dikurang 4V per 3Z ditambah V per 6 dengan arah getar AY. Nah, selanjutnya kita selesain. Di sini kan 377 per 188,5 itu bisa dibagi dan itu hasilnya ada 2. Dari sini kita udah dapat nih persamaan medan magnetnya itu ada 2 cos 2V dikali 10 pangkal 8T dikurang 4V per 3Z ditambah V per 6 dengan arah getar AY. Mungkin untuk soal nomor C sampai di sini buat teman-teman ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada yang tanyain, mungkin buat nomor selanjutnya akan dijelasin oleh teman saya. Selanjutnya soal nomor 3. Sebuah gelombang bidang datar jatuh di medium Z yang merupakan medium dielektrik atau lossy dielektrik yang berada di medium 1 seperti pada gambar. Jika frekuensi gelombang adalah 90 MHz dan amplitudo medan listrik adalah 10 EJ 0 derajat T per M, maka tentukan A atau beta dan eta di medium 1 dan 2. Yang B, koefisien refleksi di 1/8/2 di medium 2. Nah, untuk simulasinya bisa dilihat seperti di gambar medium 1 yaitu dielektrik sempurna, di mana epsilon 1-nya bernilai 9 epsilon 0, mu 1 sama dengan mu 0, dan sigma 1 sama dengan 0. Di medium 2 yaitu dielektrik merugi, di mana epsilon 2-nya itu 20 epsilon 0, mu 2 sama dengan mu 0, dan sigma 2 sama dengan 20 S per M. Yang terakhir yaitu sigma 3 sama dengan N. Selanjutnya jawaban A akan dijelaskan. Oke, buat nomor 3, buat menjawab nomor A. Yang pertama itu kita bakalan nyari konstanta fasa atau beta dan impedansi intrinsik atau eta di medium 1. Seperti yang teman-teman tahu ya, kalau rumus dari beta atau konstanta fasa itu kan 2V per lambda. Nah, lambdanya ini bisa kita cari dengan ini ya, C per F. Nah, lalu baru kita masukin nih betanya. Bisa kita cari betanya. Betanya itu kan 2V per lambdanya kita ganti jadi C per F kan. Nah, lalu
yang selanjutnya, kita tahu kan bahwa nilai dari C itu 3 dikali 10 pangkat 8, karena dia adalah kecepatan cahaya dibagi dengan frekuensi. Nah, frekuensinya itu kita ketahui dari soal. Di soal kita punya frekuensinya itu 90 MHz. Maka kita ubah ke Hertz jadi 90 kali 10 pangkat 6. Nah, itu kan sama aja rumusnya kayak 2V kali F per C kan, atau beta sama dengan omega per C. Nah, baru kita dapetin jawabannya 3V per 5. Nah, maka nilai konstanta fasa adalah 1,885 radian per meter. Itu untuk nyari konstanta fasa. Ada yang mau ditanyain dulu nggak, teman-teman? Buat nyari konstanta fasa. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke mencari impedansi intrinsik atau eta di medium 1. Untuk mencari impedansi intrinsik tuh rumusnya impedansi intrinsik sama dengan akar dari permeabilitas dibagi permitivitas. Nah, kalau kita jabarin, nilai dari permeabilitas itu mu 0 dikali mu R dibagi permitivitas, yaitu mu 0, epsilon 0 dikali sama epsilon R. Nah, terus si mu 0 sama epsilon 0, mu R, epsilon R itu bisa kita pisah. Untuk nilai akar mu 0 per epsilon 0 itu kita punya nilainya 377. Itu udah ketetapan ya. Lalu untuk mu R sama epsilon R-nya itu kita ketahui dari soal. Bahwa di medium dielektrik sempurna, mu 1 sama dengan mu 0. Maka nilai mu R-nya itu sama dengan 1. Makanya kita masukin nilai mu R-nya 1. Untuk nilai permitivitas nolnya itu 9. Setelah itu baru kita kalikan dan kita dapatkan bahwa nilai impedansi intrinsiknya itu 125,66 ohm. Itu untuk mencari konstanta fasa dan impedansi intrinsik di medium 1. Ada yang mau ditanyain dulu nggak, teman-teman? Oke, kalau nggak ada, buat mencari konstanta fasa di medium 2-nya bisa dilanjutkan oleh teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mencari konstanta fasa atau beta dan impedansi intrinsik pada medium 2. Di sini karena di soal udah diketahui bahwa medium 2-nya itu di soal itu dielektrik merugi. Jadi kita menggunakan rumus yang beta sama dengan akar omega dikali permeabilitas dikali konduktivitas per 2. Di sini omeganya bisa kita ganti rumusnya, kita tambahin jadi 2VF, 2Pi kali F. Kenapa kita pakai yang F? Karena di soal itu kita sudah diketahui frekuensi gelombang adalah 90 MHz. Jadi kita pakai yang 2Pi kali F. Lanjut, untuk permeabilitas itu rumusnya mu R dikali mu 0 dan dikali konduktivitas atau sigma per 2. Lanjut, kita akan memasukkan nilai-nilai yang sudah kita ketahui di soal. Jadi akar 2Pi dikali 90 kali 10 pangkat 6. Kenapa kita pakai yang 10 pangkat 6? Karena di soal itu kan frekuensinya 90 MHz. MHz itu 10 pangkat 6. Jadi kita tulis 90 kali 10 pangkat 6 dikali mu R-nya itu udah ketentuannya 1 dikali mu 0 itu udah ketentuannya juga nilainya 4Pi dikali 10 pangkat minus 7. Dan untuk sigmanya itu di soal udah diketahui 20 per 2. Dan kita udah dapat hasilnya 84,298 radian per meter. Lanjut kita akan mencari impedansi intrinsik. Tapi di sini karena rumusnya itu ada akar mu per epsilon per 1 ditambah sigma per omega dikali epsilon pangkat 2, lalu hasilnya dipangkatin 1 per 4. Maka kita akan mencari sigma per omega dikali epsilon dulu untuk mempermudah kita nantinya di rumus yang ini. Jadi kita akan mencari yang sigma per omega kali epsilon dengan cara sigma per omega dikali epsilon R dikali epsilon 0.
Di sini sigmanya kan udah diketahui di soal, yaitu 20. Dan untuk omeganya kita pakai yang 2pi kali F tadi. Jadi 2pi dikali 90 dikali 10 pangkat 6 dikali untuk epsilon R-nya kita ada di soal, yaitu 20. Dan dikali epsilon 0 yaitu 8,85 kali 10 pangkat min 12, itu udah ada nilai tetapnya. Jadi kita udah dapat hasilnya 199,82. Setelah kita mencari ininya, kita akan masukin lagi nih ke rumus yang tadi udah disebutin. Jadi tinggal kita masukin akar 1/20 dikali 377. Itu dapat dari mana? Dapat dari yang tadi sama kayak yang di medium 1. Itu tuh bisa dipisah. Jadi akar mu R dikali epsilon R. Mu R per epsilon R. Lanjut dikali akar dari mu 0 per epsilon 0. Untuk epsilon R sendiri kan tadi 20, berarti akar 1/20. Dan untuk 377-nya dari akar mu 0 per epsilon 0. Lanjut dibagi 1 per hasil yang tadi udah kita cari, dimasukin di sini. 199,82 pangkat 2, dipangkatkan lagi 1/4. Jadi kita udah dapat 84,299 per 14,136. Hasilnya yaitu 5,96 ohm. Lanjut kita akan mencari etanya dengan cara rumusnya itu setengah arctestan dikali sigma per omega kali epsilon. Jadinya kita masukin yang tadi juga, setengah arctestan dikali 199,82. Hasilnya yaitu 44,85 derajat. Nah, kita udah dapat nih impedansi intrinsik di medium 2 yaitu 5,96 dan sudutnya yaitu 44,85 derajat. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Vicky. Oke, selanjutnya itu kita mencari poin B. Nah, di poin B ini yang dicari adalah koefisien refleksi di titik 1/8 lambda 2 di medium 2. Nah, di sini bisa teman-teman lihat kalau misalkan untuk mencari koefisien refleksi di titik 1/8 lambda 2 itu menggunakan persamaan koefisien refleksi D2 dikalikan E pangkat imajiner J dikalikan 2 dikalikan konstanta fasa 2 atau konstanta fasa di medium 2 atau beta 2 dikalikan 1/8 dikalikan lambda 2. Nah, persamaan ini kita dapat dari mana sih? Nah, persamaan ini kita dapat dari buku Magdi F. Iskandar bab 5 yang plane wave reflection and transmission yang persamaan 5.5 ke bawah. Nah, di situ ada persamaan-persamaan yang kita gunakan pada poin B ini. Nah, kan kita belum dapat nih teman-teman nilai lambda 2-nya. Nah, untuk mencari nilai lambda 2, persamaan atau rumusnya itu adalah 2pi per konstanta fasa 2 atau beta 2. Kan tadi nilai beta 2-nya itu udah kita dapat di soal yang A kan teman-teman. Nah, jadi ini kita tinggal substitusiin aja. Nah, lambda 2 sama dengan 2pi per 84,2298. Hasilnya itu adalah 0,0745 meter. Lalu di sini kan kita juga membutuhkan nilai koefisien refleksi di D2 atau di medium 2. Rumusnya itu juga sama, itu ada di buku Magdi F. Iskandar yang bab 5, bisa teman-teman lihat aja. Nah, koefisien refleksi di D2 itu sama dengan impedansi D2 atau ZD2 dikurangin eta 2 per ZD2 atau impedansi D2 ditambah eta 2. Nah, sama dengannya itu, nah si nilai impedansi di D2 itu sama kayak nilai eta 3. Nah, nilai eta 3 itu adalah 0. Kenapa 0? Hal tersebut dikarenakan si medium 3-nya tadi itu kan seperti yang diketahui di soal, dia adalah konduktor sempurna. Nah, konduktor sempurna ini dia itu mediumnya tidak mentransmisikan gelombang. Jadi gelombang yang terpantul, jadi gelombang yang melalui si medium 3 ini, yang bakal ngelaluin medium 3 ini, dia itu bakal terpantulkan kembali sepenuhnya. Jadi nilai eta 3-nya itu adalah 0. Nah, di sini tinggal kita substitusin aja kalau misalkan nilai impedansi D2-nya itu adalah 0. Sehingga kita dapatkan itu adalah 0 dikurangin eta 2 per
per 0 ditambah eta 2. Nah kan 0 kurangin eta 2 itu sama dengan minus eta 2. Per 0 tambah eta 2 itu kan sama dengan eta 2. Nah maka hasilnya itu adalah minus eta 2 per eta 2 atau sama aja kayak minus 1. Nah si minus 1 ini kita jadiin bentuk fasor dulu. Kenapa? Biar kita gampang buat substitusiinnya ke kesamaan yang awal tadi, yang koefisien refleksi di titik 1/8 lambda 2 itu sama dengan koefisien refleksi D2 dikalikan E pangkat imajiner J kali 2 kali beta 2. Terus habis itu kalikan 1/8 kali lambda 2. Nah, sehingga kita dapatkan bentuk fasornya itu adalah minus 1 kalikan E pangkat imajiner J dikalikan dengan pi. Nah, kenapa dikalikan dengan pi? Karena kan tadi si gelombangnya itu terpantulkan sempurna kan ya teman-teman. Nah, nilai pi ini kan sama aja kayak nilai atau nilainya itu sama aja kayak 180 derajat. Kenapa 180 derajat? Karena kan tadi gelombangnya itu kita pantulin lagi sepenuhnya. Jadi si besar sudutnya itu adalah 180 derajat. Maka dari itu kita pakainya tuh pi. Nah, di sini maka kita bisa substitusiin nih teman-teman nilai-nilai yang udah kita dapat tadi. Jadi koefisien refleksi di titik 1/8 lambda 2 itu sama kayak minus 1 dikalikan E pangkat imajiner J dikalikan dengan pi, lalu dikalikan E pangkat imajiner J dikalikan 2, terus dikalikan 84,299. Nah, 84,299 itu nilai beta 2-nya tadi, terus dikaliin 1/8 dikaliin lambda 2. Itu sama aja kayak minus 1 dikaliin imajiner J, terus dalam kurung, nah si pi-nya ini kita pakai nilai 3,14. Jadi 3,14, nah teman-teman kan kalau misalkan perkalian bilangan yang dipangkatin itu berarti kan si pangkatnya itu ditambahkan. Nah jadi di sini kita 3,14 ditambah 2 dikaliin 84,299 dikaliin 1/8 dikaliin 0,0745. Sehingga kita dapetin nilai koefisien refleksi di titik 1/8 lambda 2 itu adalah minus 1 dikaliin E pangkat imajiner J 4,71. Nah itu untuk yang bagian B nih teman-teman dari soal nomor 3. Nah sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, mungkin belum ada pertanyaan ya. Kalau kayak gitu, aku kembaliin lagi ke MC. Makasih semuanya. Oke, untuk penjelasan soalnya udah selesai nih. Semoga teman-teman semua bisa ngerjain soal UTS-nya besok ya. Nah, terus